Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. MK mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. MK memutuskan batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25 dan 20% perolehan suara parpol atau gabungan suara parpol di pemilu legislatif, namun berdasarkan suara dan jumlah penduduk di suatu daerah. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. MK menilai pasal 40 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Putusan dibacakan Ketua MK Soehartoyo menyatakan kini partai tanpa kursi di DPRD bisa mengajukan calon kepala daerah berdasarkan persentase perolehan suara di Pileg dan jumlah penduduk. Berdasarkan putusan baru ini, MK menafsirkan ulang syarat pencalonan kepala daerah pada pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Pencalonan kini berdasarkan persentase suara pilihan di Pileg selain kursi DPRD ditambah jumlah penduduk suatu daerah. Contoh, untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik harus memperoleh paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi tersebut. Selain itu, MK juga memutuskan ambang batas usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah 30 tahun. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Yaitu syarat tidak lagi pakai 20% kursi, syarat calon tidak lagi menggunakan 25% suara, tapi menggunakan persentase dalam 4 klasifikasi yang dikaitkan dengan daftar pemilih tetap. Ini nggak ada di Undang-Undang Pilkada, baru ditetapkan hari ini oleh MK. Putusan MK dinilai revolusioner dan progresif di tengah ruhnya demokrasi yang dikuasai sejumlah pihak. Dampak keputusan ini sedikitnya 36 daerah yang terancam melaksanakan pilkada dengan kotak kosong bisa dihindari. Contohnya DKI Jakarta, PDIP yang tidak memiliki 20% kursi di DPRD bisa mengajukan jagoan yang menantang, Ridwan Kamil Suswanto sebagai Cagup Daerah Khusus Jakarta yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang hampir diisi semua partai di DPRD Jakarta. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jaka Samsah melaporkan. Sementara bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. RK menyebut makin banyak calon kepala daerah justru semakin bagus karena membuat semakin banyak gagasan yang nantinya bisa dipilih masyarakat. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan MK adalah institut negara yang bertugas mereview urusan perundang-undangan termasuk soal pilkada. RK menyebut makin banyak calon kepala daerah justru semakin bagus karena membuat semakin banyak gagasan yang nantinya bisa dipilih masyarakat. Lebih lanjut, RK menceritakan saat berkontestasi menjadi wali kota Bandung yang melawan 8 pasangan calon dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. RK juga mengaku pernah melawan 4 pasang calon kandidat. RK meminta pilkada dilihat sebagai pesta demokrasi. Jangan sampai dalam pesta demokrasi muncul hal negatif seperti caci maki antara satu sama lain. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Dengan keputusan MK ini, pemilihan gubernur Jakarta dipastikan akan semakin menarik karena akan ada 3 pasangan yang bersaing merebutkan kursi gubernur dan wakilnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.
PDI Perjuangan menyambut gembira putusan MK yang mengubah ambang batas Parlemen DKI Jakarta menjadi 7,5% sebagai syarat mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan juga akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Anies Baswedan. Ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK Selasa siang, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan kegembiraannya terkait putusan MK yang memungkinkan PDI Perjuangan mengajukan sendiri bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta. Menurut Hasto, pihaknya akan melihat aspirasi rakyat sebagai pertimbangan untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasto pun menyampaikan semua orang memiliki peluang termasuk pasangan Anies Baswedan Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosial juga sudah mengutip Bung Karno, Mas. Baswedan untuk cagup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Sementara itu, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS tetap akan melanjutkan pencalonan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 meski putusan MK memungkinkan PKS mengajukan calon sendiri. Penegasan ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syeku di Tangerang, Banten, Selasa siang. Dalam keterangan pers Selasa siang, Presiden PKS Ahmad Syeku menyatakan pihaknya tidak akan mengubah kembali dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024. Penegasan ini disampaikan menyusul putusan MK terkait syarat pendaftaran Pilkada yang memungkinkan PKS bisa mengusung sendiri pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. PKS sebelumnya ingin mengusung Anies Sohibul di Pilkada Jakarta, namun langkah tersebut terhenti karena PKS tidak mendapat koalisi untuk memenuhi syarat minimal kursi dalam pencalonan di Pilkada. KPUD ya, persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan, tidak 20% lagi, tapi 7,5%. Namun saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, karena jalinan yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang, kiranya apa yang sudah kita rekatkan, kuatkan, kitanya tidak terkoyak kembali, kemudian kita memulai sesuatu yang dari awal lagi. Kiranya apa yang sudah kita mulai itu bisa kita lanjutkan dan kita sukseskan sampai menang. Siap? Pemirsa, menindaklanjuti putusan MK soal ambang batas pencalonan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam rapat kerja. Hasil konsultasi menjadi landasan bagi KPU untuk merevisi PKPU tentang Pilkada. Dalam keterangan pers Selasa malam, Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan KPU akan mempelajari lebih lanjut putusan MK karena akan berpengaruh pada sejumlah syarat yang telah ditetapkan KPU dalam pencalonan kepala daerah. KPU dalam waktu dekat juga akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat RDP terkait putusan MK tersebut. KPU segera mengirimkan surat resmi ke Komisi 2 atau DPR. KPU juga akan mensosialisasikan kepada partai politik terkait putusan MK tersebut. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebelumnya pada Selasa siang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, salah satunya syarat pencalonan kepala daerah. Hal ini memungkinkan sebuah partai dapat mendaftarkan calonnya dalam pilkada asal memenuhi syarat suara yang didapatkan di daerah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.